Ya, pemirsa masih di Market Review dan kita masih membahas gula industri menipis jelang 2021 dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Adi Lukman, Ketua Umum KAPMI dan juga Bapak Sumitro Samadikun yang merupakan Ketua Umum dari APTRI dan tim redaksi kami masih berupaya menghubungi Pak Adi Lukman. Kita ke Pak Mitro terlebih dahulu. Pak Mitro, kita lanjutkan kembali Pak. Ya, tadi dari perbincangan kita di segmen sebelumnya, memang APTRI mengakui produksi untuk gula rafinasi memang terbatas di dalam negeri, tidak sesuai atau tidak mencukupi kebutuhan, maka impor ini juga akan dilakukan dan APTRI menyetujui itu dengan catatan tadi harus ada pengawasan yang ketat sehingga bocoran-bocoran yang terjadi gula rafinasi dirubah menjadi atau dijual sebagai gula konsumsi di pasaran. Sebenarnya apa yang menyebabkan kondisi ini terjadi, Pak Mitro? Mungkin dari sisi harga dan sisi kualitas seperti apa, Pak? Halo, Pak Mitro. Halo ya. Ya. Halo. Ya. Saya ingin luruskan bahwa produksi gula rafinasi itu sebetulnya cukup. Dengan tadi disampaikan oleh Pak Adi, kebutuhan setiap bulan kurang lebih 270. Ini plus minus pastilah. Ada saat di sekitar di bawah itu, ada saat mungkin sama dengan persis itu. Sebetulnya dengan total impor tahun 2020 kurang lebih 3,2 juta ton itu cukup. Masalahnya sekarang, ini yang tadi ingin saya lanjutkan apa yang tadi saya sampaikan. Kami ingin pemerintah itu melakukan pengawasan betul karena ternyata kuanta yang cukup sesuai dengan kontrak yang diajukan oleh makanan minuman ini sekarang ternyata pada bulan-bulan Desember ini sudah menipis. Kenapa demikian? Karena ada satu lubang lagi yang itu dan saya minta dikoreksi oleh Menteri Perdagangan ini, yaitu gula rafinasi boleh menjual gulanya, produknya di koperasi-koperasi untuk kepentingan anggota. Nah, ini kami melihat sebagian koperasi ini tidak menjual untuk industri UMKM atau untuk industri makanan minuman, tapi dengan dalih bahan baku juga mereka dijual ke pabrik gula, konon katanya pabrik gula merah. Dan dari sinilah ternyata setelah kami telusuri dan berdasarkan apa yang dilakukan, sesuatu yang tindakan yang dipegang oleh Polres Lamongan ini, ada beberapa yang kami lihat di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, bahwa gula itu yang di pasar itu diperoleh juga dari yang banyak itu adalah dari koperasi. Memang kita tidak menafikan barangkali industri juga ada yang sedikit rembes, tapi yang banyak hari ini ada koperasi. Oleh sebab itu, kekurangan ini sebetulnya aliran pemasaran ini harus dibenahin. Apakah betul membuka pasar untuk koperasi yang di situ tanpa ada berapa persen, mungkin hanya 5%, tapi di situ karena dengan mudahnya disalurkan, dan akhirnya di satu sisi dua-duanya rugi. Industri makanan minuman kurang, petani dirugikan karena justru pasar lewat koperasi ini banyak bocor di pasar konsumsi, dan akibat berikutnya ini lebih besar lagi, sedikit saya tambahkan, gula petani sekarang ini sampai hari ini pabrik gula sudah tutup, sudah mau akhir tahun, gula petani belum tuntas laku, bahkan laku belum dibayar. Ini akan berakibat tahun depan animo petani untuk nanam tebu berkurang, dan ini akan setiap tahun mengurangi produk gula nasional, dan itu akan merubah atau mengurangi ketahanan nasional kita di bidang pangan. Ini yang bahaya di situ. Mengganggu iklim pasar di pasar dalam negeri begitu ya Pak? Iya, betul. Pak Mitro, saya ke Pak Adi terlebih dahulu. Pak Adi, terkait dengan keluhan yang disampaikan oleh Pak Mitro tadi, masih adanya bocor-bocoran. Sebenarnya untuk makanan minuman cukup sebenarnya, tapi alokasinya ada semacam alokasi yang tidak diketahui begitu, sehingga menyebabkan sebenarnya kebutuhan untuk Mamin menjadi berkurang dan impor masih akan tetap dilakukan begitu. Prosedurnya seperti apa Pak Adi dalam pelaku industri melakukan impor ini sebenarnya? Kemudian dalam hal pengawasan, pandangan Anda juga seperti apa? Baik. Saya sepakat 100% dengan Pak Mitro bahwa pengawasan ini harus diutamakan dalam pemberian izin oleh pemerintah ini. Memang sebetulnya kami ini sebagai izin industri pengguna, kami sangat ketat sekali menggunakan gula itu untuk bahan baku. Kami tidak ingin mengorbankan reputasi perusahaan industri makanan minuman dengan menjual gula untuk ke konsumsi atau eceran. Ini sangat tabu bagi kami, dan saya sebagai ketua asosiasi
menghimbau semua anggota untuk tidak melakukan ini. Dan saya sudah sampaikan ke pemerintah, apabila ada yang membocorkan dari industri, silakan ditindak tegas. Ini sangat clear sekali pernyataan saya pada saat rapat-rapat dengan Menteri, ya. Dan tentunya kalau sebagai informasi saja Pak Mitro, bahwa industri makanan minuman 2020 ternyata masih tumbuh positif, Pak. Masih di 3 kemarin masih 0,66, dan bahkan yang mengembirakan Pak Mitro, ekspor kami ini meningkat sekitar 4% masih, Pak. Data sampai September itu masih meningkat 4%. Jadi kalau kebutuhan kami rata-rata 1 bulan itu kira-kira 270.000 ton, kalau 12 bulan itu kira-kira 3,2 juta ton setahun. Dan saya kira ini sudah angka yang sangat hati-hati diberikan oleh pemerintah. Karena memang pemerintah sudah memperhitungkan stok, kemampuan, dan kebutuhan yang diajukan oleh industri makanan dan minuman. Dan tentunya pemerintah harus bekerja sama erat dengan Asosiasi Gula Rafinasi, karena disitulah Asosiasi Gula Rafinasi yang melakukan produksi gula rafinasi, mendistribusikan. Dan setahu saya pemerintah juga punya aturan yang sangat ketat dari Permendak untuk melakukan pengawasan dalam hal distribusi ini. Jadi saya kira semua aturan-aturan sudah ada, tinggal bagaimana pengawasan di lapangannya. Dan saya percaya bahwa Pak Mitro sebagai pelaku usaha, kami pun juga sebagai pelaku usaha, yang meskipun satu di industri, satu di petani, tentunya kita sepakat bahwa sudah ada pembagian yang jelas antara gula industri dengan gula konsumsi. Baik, Pak Adi, dari sisi regulasi seperti apa, Pak, kebijakan pelaku industri untuk melakukan impor gula rafinasi? Kemudian tadi Pak Mitro juga sempat menyinggung kebijakan pelaku industri untuk menjual gula rafinasi ini. Bagaimana dari sisi pelurusannya, Pak? Ya, izinnya adalah dari industri gula rafinasi itu mengajukan permohonan kepada Kementerian Perindustrian. Setelah itu tadi semua itu adalah payungnya adalah dari hasil rakortas, karena sesuai dengan keputusan Presiden bahwa harus ada rakortas, dan rakortas itu sudah dilakukan. Kemudian dari jumlah total rakortas itu yang disetujui rakortas, kemudian di Kementerian Perindustrian memberikan rekomendasi kepada perusahaan yang mengajukan izin impor. Setelah rekomendasi dari perindustrian itu diajukan ke Kementerian Perdagangan untuk mendapatkan izin importnya. Nah, setelah itu mereka baru bisa melakukan importasi itu. Dan setahu saya itu sudah sangat ketat sekali di Permendak, itu ada kartu kendali, semua pengawasan, dan bahkan tadi yang saya katakan bahwa ada Permendak terkait dengan pengawasan di dalam hal distribusi. Boleh didistribusikan kemana dan siapa yang boleh beli dan lain sebagainya, itu sudah sangat ketat. Termasuk dengan industri makan minuman itu ada kontrak yang kami lakukan antara kami pelaku industri pengguna dengan pemasok dari Asosiasi Gula Rafinasi itu. Itu sudah masing-masing perusahaan sudah ada kontraknya, dan semua sudah jelas di situ menurut saya. Terkait dengan kebijakan pelaku industri bisa menjual gula rafinasi, Pak Adi, seperti apa? Saya kira kalau ada pelaku industri makanan minuman menjual ke konsumsi atau membocorkan, tentunya ini pelanggaran. Dan itu sudah jelas aturannya, dan pemerintah sudah bisa bertindak kalau itu terjadi. Saya kira beberapa tahun lalu sudah pernah terjadi juga, Kementerian Perdagangan sudah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan, ya. Dan kalau memang masih ada lagi, Pak Mitro, saran saya sebaiknya dengan bukti-bukti yang ada diserahkan ke pemerintah saja. Baik. Clear, tidak saling menduga-duga gitu, seperti itu, Pak Mitro. Pak Mitro? Hargai Pak Mitro. Ya, Pak Mitro. Ya, apa upaya yang dilakukan oleh APTRI, Pak, sampai sejauh ini paling tidak melakukan komunikasi dengan pemerintah terkait dengan kondisi yang terjadi, kebocoran yang terjadi yang sudah Anda sampaikan tadi? Kami sebetulnya kebocoran ini sudah berjalan semenjak tahun 2000, ya, berdirinya gula rafinasi, industri gula rafinasi ini juga dibarengi dengan tingkat kebocoran gula di pasar konsumsi. Karena apa? Karena memang gula rafinasi ini relatif pasti lebih murah dibanding gula konsumsi. Saya sudah sampaikan bahan bakunya dari luar negeri. Tapi harga yang murah itu sebetulnya untuk diberikan kepada para pengusaha industri makanan minuman, agar industri makanan minuman itu bisa bergerak lebih
leluasa bersaing juga, bisa bersaing dengan pihak-pihak di luar negeri kalau dengan modal yang gula bahan bakunya lebih murah dari gula konsumsi. Namun demikian, perbedaan harga ini kadang-kadang memancing pelaku-pelaku yang ada di situ untuk jual gulanya ke konsumen langsung, dan sebetulnya itu salah. Dan itu sudah kami sampaikan, bahkan kami laporan juga ke Barreskrim Polri pada tahun 2018, beberapa produk ini terpegang dalam tanda petik terpegang kami di Pontianak, di Banjarmasin, bahkan di Jakarta juga. Dan setelah kami pada waktu itu memang bocornya ada kemungkinannya juga, ada yang dari industri gula rafinasi sendiri ada, yang ada dari industri makanan minuman adalah rembet-rembet. Nah, sekarang ini diperparah lagi dengan peraturan Menteri Perdagangan nomor 1 tahun 2019, di mana betul Pak Adi yaitu di mana industri gula rafinasi menjual ke koperasi, dan itu sebetulnya untuk tujuan memenuhi kebutuhan industri UMKM. Oke. Dari situ ternyata coba ya ada koperasi di Jawa Tengah. Gue tanya di mana? Halo Pak Mitro. Iya. Ya, suara Bapak putus-putus, Pak. Iya. Iya, halo. Ya, silakan dilanjutkan kembali Pak Mitro. Iya, jadi dengan adanya peraturan Menteri Perdagangan nomor 1 tahun 2019 ini, ada dibuka peluang untuk menjual gula rafinasi ini ke koperasi. Nah, koperasi ini coba Anda bayangkan, koperasinya di daerah istimewa Yogyakarta, anggotanya ada di Malang, anggotanya ada di Blitar, ada lagi koperasinya itu di Jawa Barat, anggotanya juga di Jawa Timur, di Kudus, dan ada lagi koperasinya di bahkan ini ada sebuah perusahaan PT perseroan terbatas yang harusnya itu tidak boleh. Inilah yang menimbulkan tanda tanya saya, di mana komitmen pemerintah ini untuk memajukan industri makanan minuman, untuk juga tetap memelihara agar petani ini dapat memperkuat posisi pemerintah dalam rangka untuk menuju ke swasembada. Nah, oleh sebab itu ketika kami dengar buru-buru mau impor, sekaligus ini kami pertanyakan kepada Pak Adi, mendengar apakah benar ini industri makanan minuman mau impor langsung dengan 11 perusahaan industri rafinasi aja susahnya gimana? Anggota Pak Adi itu ribuan ini. Nah, oleh sebab itu marilah kita sama-sama benahi ini agar dari 11 ini juga mempunyai tingkat kepatuhan yang tinggi, industri makanan minuman juga terpenuhi dengan bagus, jadi tidak saling mencari keuntungan sejenak. Ini semuanya dirugikan kok, pemerintah juga dirugikan, industri makanan minuman juga merasa kekurangan bahan baku, petani lebih-lebih dirugikan. Nah, yang runjem lagi ini sasaran swasembada yang itu dicanangkan pada tahun mulai tahun 2008, 2009 dulu harusnya sudah swasembada, sampai sekarang pun belum kita ini. Baik. Karena Pak Mitro, kita jeda terlebih dahulu Pak Adi, nanti kita akan lanjutkan kembali. Kita masih punya satu segmen lagi dan pemirsa tetap bersama kami, Market Review akan segera kembali sesaat. Oke.